Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dulu. Gimana nih saya? Alhamdulillah baik. Eh, nah, kembali lagi nih. Oh ya, ketemu lagi nih Pak. Ketemu lagi. Kemarin enggak, sekarang ketemu. Begadang saya nih, Pak. Si YouTuber. Berapa kali pendampingan Pak? Nanti. Di mana? Berapa kali pendampingan? Kalau PI-nya 6 kali, Lokakarya 7 kali. Jadi terakhir itu pesta atau gelar ya dengan orientasi 8. Jadi itu terakhir apa namanya pesta gelar karya, pameran karya. Nah itu. Kemudian di Lokakarya 1 ini sebenarnya untuk konfirmasi aja dari kegiatan Lokakarya orientasi, kemudian pembelajaran daring 1 bulan. Seperti kita tahu ya Pak Edwin ya, belajarnya kan pakai alur merdeka, mulai diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, Di kelas ya. kemudian koneksi antar materi, kemudian aksi nyata melalui LMS. Jadi yang sinkronos itu di ruang kolaborasi bersama fasilitator, kemudian di elaborasi pemahaman dengan instruktur. Lainnya itu ngerjakan di LMS. Secara mandiri, kemudian sudah ada jadwal. Nah, yang bisa melihat pekerjaan CGP itu fasilitator, instruktur, pengajar praktek saya gitu. Ini sudah tugasnya Pak, kemarin lupa ditunjukkan. Oh iya Pak. Nah, kemudian untungnya Pak Edwin kan punya keahlian di IT, tidak banyak masalah untuk YouTuber ini Pak. Iya, sudah bagus luar biasa. Nah, tetapi kita lihat kan kita mesti baca Pak satu rangkaian jawaban. Iya, isinya kita baca banyak. Ada beberapa dari teman-teman CGP itu jawabannya kopas dari teorinya, sehingga yang kita baca teori lagi. Makanya sebenarnya kan bolehlah, gak apa-apa itu nyuplik teori KHD dan lain sebagainya, tetapi pengalamannya kan harus diaktualisasikan di situ seperti apa, Praktek di lapangannya seperti apa? perubahannya, kemudian apa yang sudah dilakukan, pemahaman diri itu. Kemudian di pendampingan individu fokusnya kita hanya membincang 4 hal. Yang pertama itu tentang hasil tindak lanjut dari Lokakarya orientasi, kemudian hasil dan tindak lanjut dari pembelajaran daring, kemudian yang ketiga konfirmasi pembuatan kerangka portofolio digital, yang keempat itu posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi diri CGP. Jadi 3 jam ke depan itu mulai dari sekarang itu konfirmasi saja. Tapi kalau saya lihat dari tugas-tugas Pak Edwin kan sudah selesai semua. Jadi mengecek saja di LMS. Ya enggak ngecek lah, kok ngecek, konfirmasi aja. Jadi misalnya nulis A, kenapa menulis A, perubahannya apa, kemudian dulu dengan kepala sekolah pernah melakukan kesepakatan yang harus dilakukan selama ini, kemudian kekhawatiran dan harapan, kemudian dukungan ekosistem sekolah, itu aja. Nah, kemudian yang menarik juga ada beberapa CGP sampai sekarang kan belum buat itu portofolio digital. Kita buat bareng-bareng. Boleh, kita langsung buat di PI itu sampai selesai. Dipakai apa biasanya? Platformnya Google Sites ya, Google Sites. Jadi menggunakan akun belajar ID, tetap belajar ID. Iya, akun belajar ID. Kemudian tugas-tugas yang diunggah di LMS itu ya bisa tulis langsung, bisa Word, bisa PDF, bisa slide, kemudian bisa dari Drive, kemudian bisa dari YouTube video. Nah, ini setiap pendampingan saya mulai dari Kangean sampai ke SMP 5 Pangarangan 3, Pak Edwin dibicarakan terus. IT-nya pinter, YouTube-nya paling bagus.
paling banyak Ya, lah ya. jadi contoh, karena saya kemarin ke SMP 5 gitu, saya nggak bisa seperti Pak Edwin. Pak Edwin itu ganteng itu YouTube-nya, Pak. Itu nggak bisa saya. Ke Kangen pun ya gitu. Berangkat Ya, ke Kangen juga sama Pak? saya dapat di Kangen 2, Pak. Berangkat ke sana apa Iya isinya, berangkat, nggak bisa. Kita kan harus konfirmasi, lihat situasinya juga dengan kepala sekolah atau yang mewakili dan seterusnya. Nah, kemudian eh, di IT itu menjadi contoh bagi yang lain untuk seperti ini. Makanya kalau bagi kita atau bagi Petwin itu Canva mudah, tapi belum tentu bagi yang lainnya mudah. Nggak sama pemahamannya. Kadang di sebuah sekolah dasar bagus, tetapi di sebuah SMP masih kurang bagus. Muridnya lah. Nah itu ada yang seperti itu juga. Yang penting di perjalanan ini ada gerakan untuk mengubah diri dari sebelumnya yang tidak selaras dengan pemikiran KHD itu kita ubah. Bagaimana guru tanda kutip menghamba kepada anak, kemudian belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak sudah dijadikan sebagai bukan subjek, bukan objek lagi, tetapi bagaimana berkolaborasi dalam belajar ya. Ternyata ceritanya dari beberapa teman TGP ada konfirmasi juga dari guru-guru itu sudah berubah Pak. Kemarin gini-gini. Maksud kemarin ada cerita sebelumnya ngajar pakai textbook terus, pakai buku terus, nggak pernah pakai media, belas. Jadi ke kelas baca, saya muridnya jadi males, nggak ada, bosan ngantuk. Akhirnya kalau nggak ada gurunya senang malah. itu normal. Iya. Jadi saya masih SMA. Itu kita juga sebenarnya. Iya, kita mengalami sama. Cuma paling bagus memang guru yang diharapkan. Oke. Jadi sebelum Pak Edwin minta daftar hadir. Saya belum. Oh ya. Nanti anaknya di mana Pak tempat? Nanti rencana di perpustakaan. Di pustakaan. Boleh lah, Bapak. Pustakaan lobby bisa dipakai. Kalau YouTuber itu tahu tempat-tempat strategis yang tidak mengganggu. Tanda tangan. Kemudian ini ya, tidak tolong. Meski tugasnya Mas lumayan Pak. Iya. Yang penting manfaatnya nanti. Oh iya Pak. Perubahannya. Ya ke anak-anak intinya saya. Iya. Tidak sekaku dulu lagi lah. Luas. Makanya nanti kita diskusinya menarik Pak. Jadi ada yang membayangkan PI itu gini, oh ya enggak, bukan supervisi kok. Tugasnya kan mengeksplor gitu potensinya guru-guru. Kapan Pak Amin datang? Besok, nanti malam nyampe. Besok sudah open house, sudah menerima tamu. Bu siapa itu Bu Desi bareng ya sama Beda travel, selisih 1 hari. Selasa Pak. Ini tanda tangan KS dan kepala ya, stempel. Iya di TU itu Pak, kepaan maksudnya. Kemudian Pak ini Pak Edwin, kemudian sama ya KS ya. Insya Allah tak langsung saja Pak. Oh iya Pak, kegiatan aktivitas. Terima kasih dukungannya ya, sama-sama. untuk PGP ini. Kebetulan paling banyak dari SMA 2 kan. Iya Pak. Ya kan 8 Satu sekolah. orang. Hah? Semua kan? Semuanya. Iya 8 ya. 5 tambah 4. 9 ya. 9 Pak. 9. SMA Kalangan juga lumayan banyak. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Meskipun artinya nanti mindset dan pemikirannya di tengah perjalanan itu sudah mendekati sama lah. Artinya kalau Pak Edwin melakukan suatu perubahan,
teman CGP lain, oh iya saya sudah mengalaminya itu, pasti dukungannya kuat. Apalagi eh, top leadernya Wakasek dan lain-lain mendukung, wes jalan. Tinggal Alhamdulillah jalan semua di sini. iya Meskipun makanya. bukan sekolah penggerak, Oh tapi lebih penggerak dari sekolah penggerak. sekolah penggerak itu kan label Pak. Sekolah saya malah nggak mau Masa? Apa, Pak? mengundurkan diri dari sekolah penggerak. Pertama alasannya kepala sekolah maju ke pengawas. Halas saja. Iya. Ternyata prakteknya gitu, daripada sekolah penggerak di luar-luar, kita lebih bergerak. Ya. Kemudian saya hari besok menyelesaikan proyek buku siswa. Jadi kita buku siswa dalam rangka Hari Guru, anak-anak minta mengapresiasi guru dalam bentuk puisi, kita bukukan. Antologi. Antologi sudah mendapat kata pengantar dari Kak Seto Jakarta. Yang kemarin itu, Pak. Kita sudah japrian mulai kemarin, ditunggu. Tinggal kata pengantar dari kepala sekolah dulu, kemudian nanti kata sambutan dari Kak Seto, dan insya Allah mau ke Dinas Pendidikan minta juga nanti. Tetapi ada event lagi di Desember Hari Ibu itu. Jadi nanti programnya 1 hari bersama ibu. Bagaimana mereka soft skill-nya diasah di rumah, bekerja sama itu kan ibu. Entah membantu apa saja lah pekerjaan. Nah itu dinarasikan, kita tulis. Baik, monggo Pak Edwin. Iya. Terima kasih atas dukungannya Terima Pak ya. kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan Mohon sukses. pendampingannya. Ya, nanti setelah dari Pak bimbingannya. Edwin kita kembali berjumpa Bapak untuk ujian Iya. Pak Hamid lagi. Iya. Ini di Diserahkan aja. Oh, ditaruh di sini. Oke. ini juga, Pak ya. Nah, Nanti ke Pak Mas Herman juga. Ke Pak ini Masir. setelah ditandatangani kembalikan ke saya. Kalau ini di sini aja. Ditaruh di sini. Di Pak Masir. Mari, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, alhamdulillah kita bertemu ya. Ya. Ya, pagi hari ini suasananya cerah. Mari hujan di sini ya. Deras kemarin, Pak. Iya. Di Bumi Mekar lumayan banjir. Oh, saya lihat sekolahnya ini adem bagus. Jadi penataannya dengan tumbuhan, halaman. Alhamdulillah. Ini bagus sekali. Nah, Pak Edwin, kita sudah ke pimpinan sekolah tadi, kita bersama-sama sudah minta izin untuk melakukan pendampingan individu sebagai tindak lanjut dari kegiatan lokal karya orientasi kemarin kan gitu. Ya. Baik, gimana kabarnya Pak Edwin nih? Alhamdulillah, meskipun lumayan sibuk Pak Ali dengan Sibuk. tugas-tugas dari program guru penggerak ini, tetapi terus terang saya sangat enjoy. Yang pertama sih harus pinter-pinter bagi waktu, Pak. Ya. Jadi memang saya jadi guru bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris 12 kelas. Jadi 12 kelas saya ngajar termasuk Danang. Ini saya wali kelas untuk kelas 10-6. 16. Jadi selain sebagai guru mapel, saya juga harus jadi manajer untuk anak-anak di kelas 10-6, juga harus membagi waktu dengan tugas-tugas program guru penggerak, juga di rumah juga banyak kegiatan-kegiatan, terutama musim hujan kan kadang rumah bocor gitu. Bocor gitu ya. Kalau tugas lain selain tugas misalnya selain wali kelas lah, ada tugas di program lain sekolah. Cuma di MGMP, Pak. Oh, MGMP. pengurus MGP. Iya. Bahasa Inggris ya? Iya, MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah saya sebagai ketua bidang pengembangan dan Siapa ketua umumnya? Pak Asadi, beliau guru bahasa Inggris di SMA Nukoya di Gulu-Gulu. Andoko ya. Malah dari sekolah swasta ya. Iya, Tapi memang MGP itu sekolah swasta negeri gabung ya? swasta, SMA negeri swasta dan negeri, tidak termasuk sekolah menengah kejuruan. Oh, beda SMK beda. Iya, SMK. Beda kasih. Oh iya, beda kasih ya. Iya, beda kasih. Jadi MGMP itu ikut kasih, Mm-mm. walaupun sama-sama di Capdin. Sama-sama di Capdim beda. Ah, gitu. Karena kalau SMK kan vokasional ya. Iya. Jadi ada Beda mungkin ini capaian pembelajarannya segala macam. karena mungkin dikaitkan pakai STEM itu. Jadi pembelajarannya dikaitkan dengan dunianya, dunia ya, usaha, dunia bisa. apa dan lain sebagainya mungkin gitu. Baik Pak Edwin, nah kita jumpa bahagia pada pagi hari ini akan melaksanakan tugas pendampingan individu. Sebenarnya tugas-tugasnya mungkin sudah selesai ya.
Cuma fokus pendampingannya kita pada hari ini hanya ada 4. Jadi yang pertama, hasil dari tindak lanjut lokakarya orientasi. Kan hadir men kan ya? Ya, alhamdulillah. Hadir. Mungkin dari sekolah juga ada yang hadir atau mewakili dari pimpinan sekolah. Kemudian yang kedua, tindak lanjut dari pembelajaran daring. Pak Edwin sudah belajar daring selama 1 bulan, modul 1.1 tentang filosofi KHD, pemikiran KHD, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak itu sudah selesai. Bahkan saya lihat tugas-tugasnya juga sudah. Kemudian aksi nyata yang diunggah di 2 mingguan, refleksi 2 mingguan juga sudah dilakukan. Nah, kemudian yang keempat fokusnya adalah pemetaan atau memetakan posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi diri. Mungkin kemarin sudah nulis ya, coba saya cek. Ini kan yang ditulis di apa namanya ketika lokakarya orientasi. Kurang lengkap itu Pak, cuma saya di file soft copy-nya saya lengkapi karena keterbatasan. Iya. Tidak ada masalah. Nanti ini di bawah pada saat lokakarya 1 diserahkan ke saya, nanti diserahkan ke dinas atau BBGP. Oke. Pak Edwin, kemudian dokumennya sudah ada, apa yang sudah dipelajari atau dialami di lokakarya orientasi. Nah, gini Pak Edwin ya, jadi saya akan juga memantau di pembelajaran daring. Baik. Pak Edwin itu ketika ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, kalaupun di situ ada 3 bor kelompok, itu saya pasti hadir ketiga-tiganya, jadi tahu. Tapi ada beberapa teman PP itu tidak bisa hadir ketiga-tiganya karena mungkin ikutnya dari HP atau gimana. Tapi kalau saya kan buka tab 1, 2, 3 bisa hadir walaupun rame. Saya lihat aktif. Jadi di situ alhamdulillah Pak Edwin sangat mewarnai di ruang kolaborasi maupun elaborasi pemahaman. Bahkan saya juga bersyukur Pak Edwin jadi contoh terutama di bidang IT bagi guru-guru lain, menginspirasi banyak CGP. Baik Japri maupun saya datangi ketika PI, mereka selalu seringkali menyebut nama Pak Edwin yang memang punya keahlian lebih di IT karena memang YouTuber biasa ngedit, biasa bermain dengan aplikasi, biasa mengelola Canva dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya kepada Pak Edwin karena sudah sangat mewarnai Pak, jujur sangat mewarnai. Dan yang saya suka Pak Edwin tidak lebay, karena ada beberapa yang memang lebay, karena ada yang mengunggul-unggulkan dirinya, ada mengunggulkan sekolahnya. Jadi saya kira kalau di ruang kolaborasi kan kita sudah dinilai fasilitator, dinilai instruktur, dinilai teman sama CGP, dinilai pengajar praktik. Kadang-kadang masih ada juga yang lebay-lebay gitu, ya, tapi nggak apa-apa, kebanggaan lah ya seperti itu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Edwin. Nah ini satu kebanggaan ya, suatu alhamdulillah ya Pak, kebanggaan bisa bersama di CGP karena ini betul-betul pembelajarannya sangat luar biasa. Jadi intinya di program PGP ini kalau betul-betul tanda kutip diamalkan itu sesuatu yang dahsyat. Betul. Teorinya dahsyat, kemudian ya betul sekali itu. Anunya juga dahsyat sangat sekali. Nah, ini nih sebelum masuk kepada yang fokus, saya ingin tahu aja ya. Bagaimana sih dukungan dari ekosistem sekolah secara umum? Misalnya dukungan dari situasi, dukungan dari perangkat, dukungan dari kepala sekolah, guru, siswa, pokoknya ekosistem sekolah menurut Pak Edwin terhadap Pak Edwin sendiri yang tengah menempuh PGP ini dukungannya seperti apa? Baik Pak, terima kasih atas support dan dukungan dari Pak Ali terkait dukungan dari pihak sekolah, pimpinan,
dan stakeholder maupun juga teman-teman rekan-rekan guru dan juga siswa, TU, tenaga kependidikan, dan para wakil kepala sekolah. Secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi dan saya bisa melihat bahwa dukungannya sungguh luar biasa. Cuma mungkin memang dukungan itu kan tidak selamanya sempurna, Pak Ali. Ya. Mungkin ada plus minusnya dan itu saya anggap itu wajar sekali dan manusiawi. Yang pertama Pak Ali, untuk dukungan kepala sekolah luar biasa sekali Pak. Benar-benar saya akuin, saya ketika diterima, bahkan sebelum diterima menjadi calon guru penggerak, kami itu Pak sama kepala sekolah, bukan saya pribadi tetapi secara keseluruhan didorong untuk mengikuti program guru penggerak. Jadi memang istilahnya kepala sekolah ya, Pak Abu Amin itu down to earth banget, membumi banget dan mengayomi. Jadi kepedulian itu yang saya benar-benar harapkan selama ini. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, ada plus minusnya. Yang kepala sekolah sebelumnya juga luar biasa. Cuma kalau yang Pak Abu Amin ini benar-benar merangkul kami dan juga mendorong, mendeladani juga dari segi semuanya. Dan itu terbukti ketika kami sudah diterima, Pak Abu Amin, kami berempat yang dari angkatan 7 itu kami menghadap Bapak bahwa ini kami berempat sudah diterima sebagai program PGP ini, mohon dukungannya, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari kami dan apa yang Bapak inginkan, perubahan apa yang Bapak inginkan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Berarti sampai menghadap ya? Iya. Bahkan kami sempat dokumentasikan, ada di dokumentasi aksi nyata di portofolio digital kami. Dan luar biasa, ada banyak informasi Pak Ali yang kami dapat dari Pak Abu Amin. Yang pertama, sekolah Semada ini Pak bukan sekolah kaya, tapi sekolah yang kaya raya. Itu yang bottom line saya lah. Ini bukan sekolah kaya, tapi sekolah kaya raya. Jadi kita harus, sudah cukuplah kita pencitraan di luar. Dalam artian bukan seperti itu pencitraan di luar, tetapi hanya untuk kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi kita bagaimana caranya kita benar-benar menghamba kepada anak. Nah, saya benar-benar terbetik. Ini Pak Abu Amin apa sudah baca atau bagaimana, itu yang saya luar biasa sekali. Kok nyambung maksudnya? Nyambung. Kita harus menghamba pada anak. Bagaimana kita melayani anak Pak? Jangan sampai kita bagus di media, jangan sampai kita bagus di publikasi, tetapi di kelas-kelas bukan kurang lagi, maksudnya minus gitu segala macam. Waduh, jadi saya sangat kecewa kalau sampai ada bahasa-bahasa misalnya ada kebutuhan apa dari anak-anak itu kita tidak penuhi. Jadi sebisa mungkin Pak kita penuhi itu, hal sekecil apapun, dari segi kenyamanan, dari segi sirkulasi udara, pencahayaan, kipas angin, segala macam. Jangan sampai ada sumbangan-sumbangan lagi di lain itu. Jadi itu Pak yang perlu saya garis bawahi. Sekolah kita itu bukan sekolah kaya, tapi sekolah kaya raya. Aduh, luar biasa sekali Pak Amin. Dan saya sangat mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memprioritaskan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu hanya dijadikan objek, tetapi sebagai objek dari subjek dari pembelajaran itu. Nah, itu Pak dukungan dari kepala sekolah. Dari rekan-rekan guru juga luar biasa sekali, dari tenaga kependidikan juga luar biasa. Cuma minus mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, komunikasi, jembatan komunikasi antara kepala sekolah, wakil, dan CGP itu sendiri Pak. Itu yang perlu kita koreksi bersama menurut saya. Betul. Kalau saya tidak melihatnya sebagai sebuah hal yang minus, tapi mungkin perlu ditingkatkan. Karena dari CGP yang angkatan ke-7 ini, 7 sekarang, yang sekarang ini ada beberapa kebutuhan terkait dengan sekolah adiwiyata, terus juga terkait dengan pengelolaan bank sampah. Karena kami di P5 di proyek penguatan itu, rekayasa teknologi, temanya apa? Pak, daur ulang sampah. Daur ulang sampah.
Itu termasuk rekayasa teknologi. Nah, itu kami masih ada hal yang masih belum dipenuhi karena memang ada miss di situ antara kami dengan kepala sekolah. Di tengahnya itu mediasinya atau bagian di tengahnya itu yakni Sarpra mungkin lupa atau bagaimana, kami butuh tempat sampah untuk pemungutan sampah-sampah plastik agar nanti uang hasil dari sampah plastik yang dijual itu kerjasama kita membuat MOU dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nanti ada pihak DLH yang menjemput sampah-sampah itu untuk dikelola dan dikomersilkan, diuangkan gitu. Jadi uang-uangnya nanti untuk Berarti pemisahannya sudah di sini ya? dari sini Pak, dari anak-anak. Plastik gitu Betul. ya. Jadi itu Yang masih bisa didaur ulang. betul, diedukasi dari anak. Jadi kami membuat semacam duta lah, semacam satgas dari anak-anak sendiri. Per kelas ada 2 orang, dan kita itu butuh tempat sampah itu baru kemarin, dari jarak 1 bulan itu kan lumayan lama. Jadi ya itu saja yang perlu ditingkatkan. Seperti itu Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Edwin, dukungannya besar. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Ya. Artinya step by step apa yang dilakukan oleh TGP terus mendapatkan support dari kepala sekolah, dari warga sekolah lah, Ya. semuanya intinya seperti itu. Baik Pak Edwin, kita nanti lanjut ke fokus pendampingan. Baik, yang Pak Edwin terus saja. Biar. Kemudian setelah ini tentang kekhawatiran ya. Ya, memang Pak Ali, saya kalau setiap cair sertifikasi memang saya sisihkan untuk kegiatan, untuk pemenuhan kebutuhan saya sebagai seorang guru. Betul. Memang. Kalau saya sertifikasi habis nulis buku, beli buku. Nah iya Pak, sama. Saya nulis buku, ya terbitkan sendiri sudah lebih dari 30 jutaan. Wih. Hanya nulis buku sendiri. Iya. Beli buku, ya sudah sekitar 20 jutaan. Iya, gila. Jadi tak, Rumahnya gimana Pak? Maksudnya penuh dengan buku apa Pak? saya pakai etalase aja di rumah. Iya. Tetapi kan sekali beli saya biasanya ragam yang sama itu beli 5, 10 gitu. Sambil saya jual ketika, maksudnya kalau teman butuh saya posting, kita Siapa yang jual. minat ya? Tapi satu buku beberapa jenis lah. Satu jenis buku itu beberapa buku maksudnya. Satu judul itu ada 5, 10 kadang. Bahkan kalau yang buku saya sendiri ratusan. Rumahnya Pak Ali di mana Pak? Paling anget. Mungkin rumah sampean besar Pak. Kalau saya perumahan Pak, kecil. Masa etalase butuh rumah besar. Oh, Etalase kecil. Iya Pak. Terus itu saya ngajar menulis kemana-mana, Tulungagung, Bondowoso, kemarin SMA Arjasa langsung ke Iya, saya lihat. pelatihan menulis Rekomendasinya. blog itu. Jadi blog pendidikan itu menjadi sarana untuk pembelajaran. Murid saya kelas 5 sudah punya blog, jadi kita Ya, apa nak sini nak? mediasi. Apa Dak? Pelajarnya siapa sekarang? Bu Sofinya ada? Lagi PGP ya? Ya, minta izin ke Pak Samadi ya. Boleh silakan. Bu Sofi kemarin kayaknya ke sini kan? Bu Sofi guru semada. Oh bukan, anunya ke sini kemarin kayaknya, PP-nya. Bukan guru penggerak Pak, Bu Sofi Pak. Oh, Bukan apa? PGP mungkin beliau. Nah, PGP apa? PPG. oh PPG. Bismillah. Terus nulis saya di blog saja. Awalnya nulis biasa saja. Terus di YouTube tak tinggal wes. Maksudnya Saya lihat sampean semuanya dikerjakan. Di Gurupedia, apalagi di blog juga, di Iya, Kompas, blog. di Kompasiana. Kompasiana. Kalau blog Kompasiana itu teman-teman saya sudah ada yang 2 juta plus per bulan. Oh, dapat pemasukan Pak ya? Dapat itu Mas, makanya Oh. nulis dan gratis. Oh gitu. Kalau saya ada keyword namanya ya, Iya. belum saya daftarkan. Iya. Karena saya baru akun lama saya itu ternyata sama dengan akun blog saya, web saya. Jadi saya takut kena, kan di Kompasiana itu Mas, udah artinya kalau ini plagiasi langsung akunnya yang ditutup. Jadi nggak banyak bicara Kompasiana itu. Makanya kalau akun itu ditutup takut berpengaruh ke blog saya. Akhirnya akun yang sama itu saya hentikan, buat akun baru bulan kemarin.
Baru ada hampir 30 tulisan di Kompasiana yang baru saya itu. Ya lumayan. Apalagi tuh Pak Ali? Guru Siana apa guru Guru apa? Siana itu Oh. organisasi komunitas saya nasional. Iya. Guru Siana setiap bulan itu mengadakan lomba menulis. Insya Allah sudah 37 kali. Dan saya juara 36 kali. Tiap bulan Iya, iya. di situ. Karena komunitasnya itu nasional. Kemarin pas Lokakarya orientasi sebenarnya kan saya harus ke Jakarta. Plus minusnya Pak. Jadi kalau sampean mungkin suka nulis, kalau saya suka yang audiovisual. Ya, itu kan tipe belajar kita. Iya. Jadi audiovisual itu sebenarnya apa ya, kerja cerdas sebenarnya. Jadi orang-orang yang punya pikiran realistis, kemudian kontekstual, kemudian IT-nya kuat, kemudian dia itu punya nilai art atau seni, dia itu cenderung di audiovisual. Kalau saya audiovisual juga, tetapi lebih kepada keterampilan menulis. Jadi seni saya itu rendah. Artinya mau mula gambar, edit, walaupun bisa nggak bagus. Nggak di sini ini, makanya saya tidak bisa seni suara, nggak bisa. Seni musik Sama. nggak bisa. Iya Pak, sama. Nah itu. Teman Pak ada Pak yang pintar nulis juga. Sekarang jadi kabit apa sekretaris Pak Abdul Qadir, dulu kabit. Pak Kadir sekarang sekretaris di Oh, iya? BPBD. Itu pintar nulis juga itu Pak. Ya, bareng saya. Itu beliau sering menang juara juga. Di BPBD. Ini kemarin bukunya mau dilaunching tentang desa lah pokoknya, karena Masih aktif nulis juga. sampai sekarang. Oh, gitu. Sudah lahir buku karena pindah ke BPBD. Bencana Desa. Bukunya yang kita satu grup sering ketemu. Alhamdulillah. Baik Betin, kita lanjut ya kepada fokus atau inti pendampingan kita. Iya Pak. Nah, Pak Edwin gini, Pak Edwin kan sudah ikut Lokakarya. Lokakarya itu kalau tidak keliru tanggal berapa ya? 20 atau berapa itu? Iya, Oktober Pak ya. Oktober di situ. 24 Oktober Pak. Di situ sudah ikut. Kemudian Pak Edwin sudah melakukan kesepakatan, kemudian mengerjakan LK-LK yang sudah diberikan di sana ya. Iya Pak. Nah, gini Pak, setelah Pak Edwin itu belajar selama 1 bulan ya, bagaimana sih harapan dan kekhawatiran Pak Erwin terhadap perjalanan CGP ini atau PGP 7? Ya, makasih ya Pak Ali. Terkait harapan saya untuk mengikuti program guru penggerak ini, saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Jadi harapan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa berempati dan mengetahui posisi anak itu seperti apa, bukan hanya sekedar saya menuntut untuk anak-anak itu harus menyelesaikan tugas-tugasnya, capaian-capaian pembelajarannya. Mungkin saya sedikit berbeda dengan rekan-rekan CGP yang lain. Kalau CGP yang lain itu mungkin dari situ ingin belajar hal-hal yang berhubungan dengan IT. Kalau saya untuk masalah IT dan lain-lain itu, saya itu hanya dijadikan sebagai tambahan. Yang saya harapkan dari kegiatan PGP ini, saya belajar banyak dari instruktur, dari pengajar praktik, dari fasilitator, dan terutama juga dari rekan-rekan CGP yang lain. Saya ingin belajar dari guru-guru seperti Pak Andi Lala, Pak Hidayat, guru-guru sekolah dasar. Karena mereka otomatis kalau ngajar itu kan ke anak-anak itu dari hati ke hati. Lebih dekat. Lebih dekat. Dari hati ke hati. Karena kalau di SD kalau tidak dekat nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ditinggal. Jadi itu saya ingin belajar harapan saya, dan apa yang saya inginkan dari kegiatan ini adalah saya dapat mengaplikasikannya di sekolah saya. Terkait harapan, terkait kekhawatiran saya mungkin sebenarnya tidak begitu banyak Pak, dan tidak begitu krusial. Harapan saya, kekhawatiran saya, takutnya yang saya takutkan
saya tidak bisa menerapkan apa yang saya peroleh. Kenapa? Karena mungkin tidak ada kesesuaian pemikiran antara saya dengan rekan-rekan guru yang masih belum PGP. Tetapi alhamdulillah kekhawatiran itu sampai sekarang masih belum ada dan tidak terjadi, Pak. Seperti itu. Oke, jadi ini nyambung bahwa Pak Edwin ada kekhawatiran. Nah, salah satu kekhawatirannya sudah dikemukakan tadi, tapi alhamdulillah belum terjadi ya. Iya, Pak. Jadi itu satu bentuk optimis dari Pak Edwin bahwa jangan sampai kekhawatiran itu justru terjadi. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang gini Pak, apa harapan Pak Edwin sebelum ikut CGP, kemudian setelah ikut CGP harapan itu terwujud? Artinya sebelum ikut CGP gini, saya berharap ikut CGP ini saya menjadi pintar misalnya, menjadi hebat sebagai guru. Kemudian setelah ikut CGP, ternyata pembelajaran untuk hebat di mana saya dapatkan, sehingga harapan itu kok sepertinya belum ada gitu. Nah, kemudian apa harapan yang sudah terwujud dan apa harapan terakhir nanti setelah Pak Edwin itu ke depannya lulus di CGP ini? Baik, terima kasih Pak Ali. Harapan saya terkait kegiatan dari pendidikan guru penggerak ini, yang seperti yang saya bilang tadi Pak Ali, saya berharap sekali dari kegiatan ini saya bisa menjadi guru yang benar-benar bisa melayani anak-anak, yang tidak langsung, kalau istilah bahasa Maduranya, anak berbuat kesalahan, ya itu salahnya dan itu harus dibenahi. Tetapi saya tidak melihat mengapa anak itu melakukan kesalahan, apa sebab-sebabnya di balik itu, mungkin latar belakang keluarganya atau permasalahan keluarganya. Itu yang saya ingin dapatkan. Harapan saya ingin menjadi guru yang benar-benar mengerti dan memahami kondisi anak, melayani kebutuhan anak. Dan setelah saya mengikuti program guru penggerak ini di modul 1.1 saja sudah saya dapatkan. Jadi benar-benar luar biasa ternyata. Bukan masalah tugas-tugas, tetapi saya pribadi tahunya Ki Hajar Dewantara tokoh pendidikan, Ingarso Sungtulodo, dan saya nggak tahu apa Ingarso Sungtulodo dan lain-lain itu, Imam Manggarso dan Tutu Handayani. Di balik itu saya nggak tahu. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya analisa mendalam, luar biasa sekali. Bagaimana sebagai guru kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jangan sampai, kamu tidak boleh merokok, kamu kok merokok di sana? Tapi gurunya merokok. Kamu sholat, tetapi ketika adzan gurunya ngobrol. Dan itu yang luar biasa banget ini pemikiran. Dan Ingarso Sungtulodo itu ada di paling depan semboyan itu. Luar biasa bagaimana seorang guru memberikan teladan terlebih dahulu agar bisa menyemangati dan mendorong anak-anaknya. Bagaimana seorang guru akan menyemangati dan mendorong anak-anaknya kalau gurunya tidak meneladani gitu. Makanya saya sangat menekankan anak, termasuk Iqbal dan lain-lain, masalah kepandaian, intelektualitas ini bisa nomor 2. Tetapi kalau kamu nggak sholat, kamu tuh rugi dunia akhirat. Rugi bolak-balik. Bolak-balik. Kamu kerjanya bapaknya apa? Pak, bapak saya kerja jual jagung rebus. Apurana nak ya. Bapak kerjanya jual jagung. Kelihatan apa jam sopu? Bagaimana nanti kamu? Kamu kan minimal punya gambaran di masa depan. Itunya sudah melarat, apurana melarat. Ya akhirat terakhir nyaman di audit namun pas seperti itu. Jadi ya jangan sampai saya sebagai seorang guru tidak mencontohkan. Iya, betul. Jadi harapan saya yang sudah terwujud tidak usah jauh-jauh ke 1.2, 1.3. Di 1.1 saya sudah melihat keluar biasaan program ini, dan apa yang saya inginkan dari program ini sudah 90%, 80% sudah terpenuhi. Dan dampak yang saya rasakan itu ketika melihat anak-anak yang saya instruksikan, kalau ada tugas silakan dikirim ke websitenya Pak Edwin, ke Google Site-nya Pak Edwin. Di situ ada link, kamu silakan isi username sama password, disetor di situ.
Anak-anak ada 300 lebih anak, mungkin ada 20% lah yang ngirim tugasnya tidak seperti yang saya instruksikan. Ngirim ke saya, otomatis kan dongkol ke Iya. perasaan saya. Tak sesuai Ya sila ibola tak sesuai petunjuk. nah sudah petunjuk. Tetapi saya ingat modul 1.1 saya harus melayani semua. Nah, Saya kira burung. Iya nak, waalaikumsalam. Apa kamu tidak melihat petunjuk Pak Edwin? Tolong ya dilihat lagi agar kamu nanti tidak tugas yang kamu di store biar terdata oleh Bapak. Kalau kamu kirim lewat WA, otomatis bisa saja Bapak lalai terus mengclear chat, menghapus pesan, kamu tidak terdata. Jadi saya merespon anak itu lebih ke hati, bukan langsung "Bo, nak ngiding aki channel gitu Iya. Itu harapan saya itu sudah sedikit banyak sudah sangat mengubah saya. Kadang meskipun saya stres dengan tugas PGP, dengan wali kelas, dengan guru, dan di samping itu ada komunikasi dengan anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan saya lebih berempati lagi untuk melayani anak-anak. Seperti itu Pak Ali. Ya, jadi kalau dulu kita mengenal Tuturi Handayani hanya di dasi SD logo, di logo Kemdikbud ya. Ya. Tapi sejatinya filosofinya baru nyangkut sekarang ketika dikupas tuntas Luar tentang biasa. pemikiran KHD. Iya. Saya menemukan di beberapa sekolah itu menjagokan tokoh-tokoh internasional ya, pendidikan menurut Thomas, Iya. menurut Edison, menurut ini di dunia. Menekohkan tempat Austria apa di mana tuh? Iya. Saya bilang sama dia, loh KHD mana ini? Kok nggak ada logonya sama sekali? Kok nggak ada fotonya? Kenapa harus membanggakan tokoh pendidikan dunia? KHD itu sudah kristalisasi dari pemikiran tokoh dunia. Betul. Jadi tidak saja intelektualitas, tetapi bagaimana KHD berpikir tentang perasaan, cipta, rasa, karya, karakter, nilai, moral. Disitulah KHD menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun. Betul. Bukan menuntut anak harus jadi juara kelas, tidak seperti itu. Nah, yang sampaikan sampean tadi ketika nanti ada anak melanggar, ada begini, nanti akan dibahas dan akan mendalami di topik restitusi. Baik Pak. Setelah Pak Edwin mendapatkan pembelajaran restitusi, akan mengerti banyak problematika anak dan solusinya secara coaching seperti apa. Baik Pak. Kemudian terkait dengan tugas-tugas tadi yang memang cara mengumpulkannya berbeda, bentuknya berbeda, itu nanti termasuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu ada 3, diferensiasi konten. Jadi setiap anak diberi materi itu bisa tidak sama, sesuai dengan hobinya. Misalnya Pak Edwin ngajar bahasa Inggris, di sini hobinya musik, di sini hobinya sepak bola, di sini hobinya menggambar. Maka bagaimana bahasa Inggris itu dikontekstualisasikan kepada hobi mereka. Misalnya kamu buat lirik lagu ya dalam bahasa Inggris. Ayo kamu yang suka renang, coba ngarang tentang renang menggunakan bahasa Inggris. Kamu di sini yang suka menggambar, bagaimana kamu mendeskripsikan sebuah gambar writing in English misalnya ya, sesuai dengan sintaksisnya dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk tugas yang berbeda dalam satu CP, namanya berdiferensiasi. Nah, itu nanti akan dialami pada modul-modul berikutnya. Jadi yang dilakukan Pak Edwin sudah benar sebenarnya, hanya belum tahu namanya. Betul. Bahwa itu diferensiasi kan seperti itu. Nah, ini Pak, harapan Pak Edwin, ini PI 1 ya. Sebulan ke depan Pak Edwin akan belajar pada modul selanjutnya 1.3 dan 1.4. Dari pengalaman dari 1.1 dan 1.2, harapan apa dalam jangka pendek untuk modul 2 modul berikutnya, punya harapan apa agar lebih baik dari 1.1 dan 1.2? Boleh aja manajemen waktu apa terserah. Yang penting harapan 1 bulan ke depan. Harapan 1 bulan ke depan, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, kebetulan di modul 1.3 ini kita membahas misi, Pak. Visi. Kita membahas visi, maka saya sudah sedikit banyak membaca bahwa bagaimana cara menyamakan pandangan, menyelaraskan pemikiran kita yang berbeda-beda antara
guru satu dengan guru yang lain dan segenap warga sekolah agar kita mampu mewujudkan apa yang benar-benar kita cita-citakan. Karena memang saya berharap sekali saya pribadi maupun juga rekan-rekan guru juga menjalankan perannya masing-masing secara baik dan maksimal untuk bisa mewujudkan visi dari sekolah SMA 2 ini. Ya, banyak hal Pak, banyak hal harapan saya. Saya berbicara tentang visi di SMA 2 itu banyak sekali tulisan-tulisan, misalnya lingkungan bebas merokok dan lain-lain. Saya berharap sekali ke depannya kita memang benar-benar bisa mewujudkan visi atau keinginan dari sekolah ini benar-benar adalah sekolah yang benar-benar bebas asap rokok. Banyak sekali memang sekarang masih terjadi, yaitu plus minusnya kita, dan kita bisa memaklumi itu. Saya berangkat dari guru perokok juga Pak dulu Pak. Saya perokok juga. Saya tidak pernah merokok. Alhamdulillah Pak. Dari jujuk saya generasi keempat ke atas tidak ada yang ngerokok. Saya tuh baru tahun 2020 berhenti Pak. Bukan gara-gara sakit, tapi hanya karena saya ingin memberikan teladan, memberikan contoh lah kepada anak-anak. Artinya merokok berhenti karena niat ya? Niat, bukan karena sakit. Bukan Karena sakit. Jadi teman-teman nanya, apa sih Pak Etun kok bisa Pak Etun sakit ya? Enggak Pak. Tapi saya enggak tega kalau anak-anak itu terganggu gara-gara asap rokok saya. Awalnya berhenti saya masih ngerokok di depan pagar itu, pagar sekolah, merokok. Sudah habis saya buang, saya masukkan lagi ke dalam lingkungan sekolah. Tetapi sejalan itu, apa sih kok saya hanya menghargai hanya melihat anak-anak, tetapi kenapa saya tidak sayang, tidak peduli sama diri saya sendiri? Akhirnya saya dalam hati saya putuskan mulai hari ini berhenti merokok. Jadi bukan satu bungkus rokok itu saya habiskan dulu, masih ada beberapa, mungkin ada separuh mungkin. Saya tinggal. Tidak saya buang, saya tinggal, saya taruh di atas pintu. Saya taruh di situ. Kalau seandainya saya pengen ngerokok, biar dah saya nyerah, tapi saya akan berhenti merokok. Alhamdulillah, ketika saya diajak nongkrong sama teman-teman segala macam untuk 3 bulan, 6 bulan pertama saya tidak mau. Saya menghindari itu. Setelah 6 bulan ke atas, saya sudah bahkan benci sama bau rokok itu, saya benci. Jadi harapan saya, rekan-rekan guru juga menyamakan visi bahwa memang sekolah di Semada ini memang ingin mewujudkan sekolah yang memang bebas asap rokok, dan juga memang benar-benar ingin mewujudkan sekolah yang anak-anaknya, siswa-siswanya memang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bukan sekedar logo. Dalam artian, banyak di sini Pak Ali kegiatan-kegiatan luar biasa. Marching band, tungtung, segala macam. Cuma mungkin mungkin saya yang tidak melihat. Ini bentar lagi ini adzan. Bentar lagi adzan, anak-anak kok masih latihan itu. Itu yang kadang terbetik di hati saya. Tetapi setelah itu saya pulang. Mungkin setelah itu menjelang anak-anak mungkin sholat. Tetapi harapan saya agar siswa itu memang benar-benar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelatih-pelatih, pembina-pembina itu sudah mulai memikirkan jika 10 menit, 15 menit sudah menjelang adzan, kegiatan sudah dihentikan terlebih dahulu, nanti bisa dilanjut setelah anak-anak sholat berjamaah atau sholat tepat waktu di awal waktu. Gitu harapan saya Pak. Baik. Ya, nanti untuk bagaimana menyelaraskan visi guru penggerak dengan visi sekolah, menyelaraskan dengan pemikiran guru dan kepala sekolah, justru akan dilakukan pada pendampingan individu kedua. Baik, jadi nanti akan melakukan prakarsa perubahan, mengkomunikasikan visi guru penggerak serta menyusun komunitas praktisi di sini. Jadi Pak Edwin nanti di PU 2 berikutnya akan memimpin sebuah sidang atau rapat yang ditunggui oleh saya sebagai PP dan kepala sekolah. Disitulah Pak Edwin akan memaparkan di slide tentang visi Pak Edwin sebagai CGP, kemudian menyelaraskan dengan visi sekolah. Itu harus hadir minimal 10 orang guru, kemudian kepala sekolah, Pak Edwin, dan saya. Ya, untuk itu ke depan menuju ke PI2 itu mulai dipikirkan setelah sambil belajar 1.3, 1.4,
Kira-kira Apa gitu? apa yang bahan yang akan saya presentasikan kepada kepala sekolah sebagai wujud saya CGP untuk mengubah apa yang perlu diubah di sini diselaraskan dengan visi pemikiran KHD. Baik Pak. Terus terang di beberapa sekolah visinya masih unggul dalam prestasi, ya, menjadi sekolah terpercaya di masyarakat, nanti kan? Sehingga nilai-nilai KHD, nilai-nilai filosofi KHD tentang menuntut, berpihak kepada anak, profil Pancasila, nggak ada di sini. Nah ini tugas berat sebenarnya. Walaupun tidak serta-merta harus mengubah visi sekolah, bukan begitu. Cuma mengomunikasikan, menyelaraskan. Jika visi sekolah nanti itu perlu diubah, itu mekanismenya beda lagi. Iya, baik. Harus komite, kepala sekolah, pihak eksternal, pengawas, guru kan harus ada. Itu urusan kepala sekolah. Urusan CGP hanya menyampaikan saja bahwa pemikiran KHD begini, selarasnya begini, visi saya sebagai CGP ini. Urusan nanti bagaimana ekosistem yang membuat itu sistemnya sekolah. Baik Pak. Kita tidak boleh melanggar atau tidak boleh sok. Overlap. Ini harus ini ada enggak. Iya. Itu nanti ya. Baik Pak. Jadi itu mulai difikirkan setelah belajar 1.3, 1.4. Nah ini Pak Edwin, sebelum ke berikutnya terkait dengan hasil lokakarya ini, bagaimana, saya ulang lagi ya, khusus guru dan kepala sekolah, dukungan ke Pak Edwin tentang belajar melalui LMS. Misalnya gini, guru lihat Pak Edwin cek gawatnya tuh belajar kok itu CGP apa itu kok daring LMS terus. Nah, bentuk dukungan real ini. Bukan dukungan Pak Edwin sampean belajarnya bagus, tak kasih pulsa, bukan materi. Maksudnya bentuk dukungan real dari kepala sekolah dan guru Pak Edwin belajar LMS itu seperti apa? Ya, makasih Pak Ali. Dukungan kepala sekolah itu pernah suatu kesempatan saya bertemu dengan Bapak kepala sekolah di depan ruang kepala sekolah. Saat itu saya membawa tripod Pak Ali. Kenapa sih kamu kok bawa tripod kemana-mana itu? Anu Pak, dokumentasi Pak, ada kegiatan PGP. Gini, Pak Ali. Sini sebentar, saya panggil. Utamakan kebutuhan anak-anak ya. PGP itu nomor 2, tetapi utamakan yang sebenarnya kamu itu adalah sebagai guru yang benar-benar ingin mewujudkan atau memenuhi kebutuhan anak. Dan itu kata-kata yang luar biasa menurut saya. Iya, betul. Jadi dari gestur tangan jempol 2 dan memanggil saya tetap mengutamakan kebutuhan anak itu sudah luar biasa. Perhatian anak-anak. Jadi kita tidak bisa menutup diri atau menutup mata, Pak Ali. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya sekedar, kalau mungkin ada beberapa kasus yang untuk sekedar memenuhi kebutuhan tugas. Betul. Ada tugas ini, saya harus semacam praktek mengajar. Saya harus pakaian yang bagus, saya menyiapkan proyektor, saya harus menyiapkan murid yang mengkondisikan semuanya agar seolah-olah itu adalah kondisi yang ideal. Pakai baju batik bahkan. Mohon maaf izin saya Bapak, nanti saya mau manggil anak-anak dari kelas ini saya mau ngajak ini, saya nanti mau pakai pakaian batik Pak untuk praktek mengajar. Dan itu kan dalam tanda kutip kan berbohong sebenarnya. Iya. Kan sebenarnya kan berbohong sebenarnya. Nah, kadang kenyataannya guru-guru itu memang kesehariannya tidak pernah menggunakan IT itu atau mempraktekkan itu. Dan itu saya menghindari. Kalau saya untuk IT saya nomor 2 kan Pak. Saya kalau misalnya guru-guru seperti ya guru-guru sekolah dasar itu menjelaskan, saya benar-benar menyimak sekali. Kalau sudah IT ya engkau lah tahu ya gitu. Kalau menjelaskan tentang ini harus kayak semacam kemarin Pak Andi Lala atau Pak Adat bilang tanian lanceng. Wah, apa sih tanian lanceng ini kok? Asing ya. Asing banget. Siapa paling tugas berkelompok ternyata lain. Wah, luar biasa sekali ini ternyata. Dan itu yang saya harapkan, kehangatan antara anak dengan guru itu yang saya butuhkan sekali di situ. Jadi itu Pak Ali, dukungan kepala sekolah luar biasa. Untuk guru-guru ya flat aja Pak Ali, biasa saja.
oh Pak Edwin sedang mengikuti guru penggerak. Jadi kalau dukungan-dukungan ya seperti support-support secara biasa saja. Motivasi verbal ya, gitu ya. Baik Pak Edwin, itu tentang tindak lanjut hasil. Kalau menulis itu bagus Pak. Iya Pak. Misal pada umumnya kan nulis PTK ya. Iya. Saya melihat begini, PTK teman-teman buat, kemudian dibukukan. Setelah dibukukan, hasil bukunya tetap PTK, masih ada bab 1, bab 2 itu bukan cara yang tidak tepat. Jadi PTK itu setelah dibukukan, maka dari PTK itu dikonversi menjadi buku formatnya. Bukan ini dipindah kemudian dibukukan. Copy paste begitu ya. Copy paste. Akhirnya tetap jadi PTK yang bentuknya buku, bukan begitu. Tapi dinarasikan gitu Pak. Dinarasikan, kemudian teorinya ditambah, kemudian kegiatan pembelajarannya, skenarionya dibuat reportase, kemudian bab 3 dibuang, itu namanya konversi. Dan saya sudah banyak melatih guru-guru itu. Kemudian menulis tentang aktivitas guru dalam mengajar. Jadi reportase pembelajaran. Satu guru bisa lahir satu buku hanya 60 halaman. Atau satu sekolah bisa lahir beberapa buku sesuai gendernya, senang puisi, cerpen, nulis reportase pembelajaran, nulis future, nulis apa terserah tergantung gendernya. Itu bagus Pak. Kemarin saya di SMA 1 Arjasa pelatihan blog pendidikan itu. Jadi setiap guru punya blog pendidikan, materi-materinya sudah di situ. Anak tinggal ngakses. Nah, untungnya apa? Senengnya apa? Kayak di SMA ini Pak, dan perguruan tinggi. Di samping kita bisa memberikan tugas secara paperless, lama-lama seperti YouTube sampean menghasilkan. Iya. Kalau arah ke belakangnya nanti menulis produktif terutama ya, artinya terus menulis itu mengasah sebenarnya pemikiran kita lebih tajam. Sayang banyak dari guru-guru SMP, SMA, guru SD apalagi, dan dosen yang tidak banyak yang menulis maksudnya. Jarang. Kalau nanti ada waktu mungkin di kesempatan lain mungkin Pak Ali bisa mengadakan pelatihan di sini. Saya juga pengen tahu sekali kalau memang ada PTK yang sudah dinarasikan dan sudah. Saya sudah punya bukunya. Jadi bisa kapan-kapan saya lihat gitu. Ada bukunya, sudah ada. Coba klik di internet kalau masih. Sedikit. Konstruktivistik. Konstruktivistik di V Pak ya. Fistik. Ali Harsojo. Guru Siana. Itu kata. Coba cek. Ini Pak ya. Coba cek. Ya Pak. Mau cari bukunya Mas? Ya. Oh, digambar saja. Gambar. Nah ini ya. Gitu Pak. Ini PTK saya yang sudah. Padahal saya nggak butuh PTK. Ini judul aslinya apa? Penerapan model konstruktivistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menulis laporan siswa kelas ini bla 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 ya. Tahun sekian kan? Nah, bahasa PTK ya? Bahasa PTK. Di judul sudah nggak ada. Jadi kita fokus kepada benang merahnya. Isinya bukan bab lagi, tapi narasi. Misalnya di bahasa Inggris, misalnya the model of constructivism in learning apa bla bla ya. Nanti yang dibahas itu keterampilan learningnya, keterampilan linguistiknya ada 4 dibahas. Walaupun di PTK-nya nggak ada, kita mengharuskan membahas 4 keterampilan itu. Nah di situ yang namanya komparasi. Jadi kalau di sini saya ada 5 bab. Di bukunya itu ada 11 bab, ada 11 bagian. Kalau di sini 60 halaman, di buku menjadi 150. Udah serius. Nah, itu banyak. Ini buku saya juga semua. Ini buku saya. Jadi ini yang sudah saya nilaikan barusan kira-kira.
menyampaikan. Luar biasa. Ini buku saya semua nih kalau Iya. Jadi saya sering mengadakan event-event. Nah, SMA itu punya banyak masa, Pak, punya banyak murid. Jadi berdayakan murid. Bagaimana murid bisa menulis. Murid saya kelas 5 sudah menulis banyak sih, bukunya juga ada. Walaupun tidak semua guru, tapi kita Menginisiasi lah ya. mengawali untuk mengubah. Hari ini saya minta guru-guru nulis puisi. Jadi guru mengumpulkan puisi, saya taruh di bawah karya anak jadi satu buku. Gitu. Banyak Pak ini Pak, aman Pak. Ya itu nanti PTK, kalau itu namanya membukukan KTI. Jadi membukukan KTI itu di samping melakukan parafrase juga melakukan konversi namanya. Konversi dimulai dari judul, daftar isi sampai daftar pustaka. Daftar pustaka tetap ikut. Yang paling bagus lagi itu skripsi dan tesis dibukukan. Karena itu sudah melalui uji oleh penguji di Iya. kampus. Tingkat plagiasinya rendah. Iya. Tapi kalau masih PTK yang jiplak-jiplak, nah itu perlu diparafrase. Itu ada tekniknya. Jadi katakanlah ada 10 guru saja yang mau untuk menulis, saya siap hadir. Jadi untuk khusus KTI misalnya, best practice, PTK, makalah mau dibukukan sangat gampang. Dan saya siap dengan penerbitnya, saya siapkan dengan penerbitnya. Oke, Iya, lanjut ya. Iya, Pak. Baik Pak Edwin, kita lanjutkan. Sudah 1 jam nih kayaknya. Iya. Tidak kerasa Pak. Tak terasa cerita-cerita komunikasi kemudian. Pak dimakan Pak, mari Pak. Iya iya. Gini Pak Edwin sudah belajar daring selama 1 bulan, 1.1, 1.2. Nah kemudian berdasarkan pembelajaran tentang filosofi, pemikiran KHD, tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya ingin tanya nih, apa perubahan Pak Edwin yang sudah dilakukan di kelas dan perubahan itu sudah mengarah atau selaras dengan pemikiran KHD sebagai hasil belajar daring? Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin kalau kita membaca dan memahami nilai dan peran dari guru penggerak, mungkin kita sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan Pak. Seperti menjadi coach bagi guru yang lain dan lain-lain itu. Untuk peran saya yang berhubungan dengan di modul 1.2, saya melihat di ini mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Jadi fokus saya kembali ke anak-anak. Jadi anak-anak saya terutama di kelas saya di kelas 10-6, di kelasnya Iqbal, saya memberikan keleluasaan untuk mengutarakan pendapat, memberikan masukan kepada saya agar anak-anak itu merasa lebih percaya diri, lebih merasa dihargai dan dicintai, bahwa saya ini sebagai guru memberikan perhatian penuh kepada anak. Kalau ada masukan, nak silakan masukkan. Hal-hal yang kecil seperti menentukan atau mau membuat jersey kelas, membuat atau menentukan kesepakatan kira-kira apa sih kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran, kira-kira apa maunya kamu. Kalau kamu melakukan pelanggaran seperti ini, hukuman apa yang pas buat kamu? Silakan Pak Atun terima. Selama dalam pengawasan saya dan menurut saya itu dapat dipertanggungjawabkan baik kepada saya pribadi, kepada wali murid dan kepada sekolah, saya persilahkan kepada anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi yang paling saya rasakan dari peran guru penggerak yang saya sudah pelajari adalah saya fokus di ini Pak, mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, agar anak-anak itu lebih kepemimpinannya lebih diasah lagi, lebih percaya diri dan lebih diperhatikan dan dihargai. Seperti itu Pak Ali. Baik, jadi apa sebenarnya pembelajaran yang Pak Edwin tangkap atau peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2 yang mendorong Pak Edwin melakukan perubahan itu? Bagaimana Pak Ali? Apa pelajaran apa yang diperoleh ya? Iya. Intisari dari 1.1 dan titik 2, Iya. kristalnya, Iya. pelajaran, sesuatu yang diperoleh Pak Erwin itu apa yang mendorong Pak Erwin melakukan perubahan itu? Baik Pak. Hal yang paling mendorong saya itu bahwa di modul 1.1 itu kita itu sebenarnya pelayan.
pelayanan kepada anak-anak, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan anak, terus juga bagaimana kita melakukan pendidikan yang berpihak dan berpusat kepada anak. Itu yang saya dapat dari intisari yang sangat melekat kepada saya di modul 1.1. Sedangkan di modul 1.2 saya banyak belajar tentang nilai-nilai dari seorang guru penggerak dan juga peran guru penggerak. Jadi dengan mengkombinasikan dan menyatukan pemahaman yang saya sudah pelajari di modul 1.1 dan di modul 1.2, saya ingin sekali mewujudkan itu, terutama bagaimana apa yang saya lakukan itu benar-benar berpihak kepada anak. Seperti itu Pak Ali. Baik Pak Edwin, jadi tentu saja Pak Edwin setelah melakukan perubahan di kelas itu setidaknya ada respon dari siswa. Oh ternyata Pak Edwin kok berubah ya, semula sangar kok enggak. Misalnya perubahan itu. Kemudian Pak Edwin setelah melihat perubahan itu, setelah melihat respon itu, apa tanggapan Pak Edwin? Jadi intinya apa respon siswa dan apa tindakan Pak Edwin setelah mendapat respon siswa itu? Baik Pak, terima kasih. Respon siswa kepada saya baik secara keseluruhan di seluruh kelas, karena saya mengajar kelas 10 Pak, kelas 1, responnya anak-anak itu lebih tidak takut lagi, lebih terbuka kepada saya, mengkomunikasikan hal-hal kecil yang kira-kira menurut mereka itu masih belum paham. Anak-anak itu responnya jauh lebih terbuka. Dan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya lebih membuka diri dan berempati. Saya tidak langsung, oh kamu keliru, kamu harusnya gini, bukan. Tetapi saya menyelami, anak-anak ini punya nalar yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, juga perasaan hatinya juga berbeda-beda, background pendidikannya juga berbeda-beda. Jadi saya ke sayanya itu lebih lebih terbuka, lebih membuka diri dan mau memaklumi bahwa anak-anak itu berbeda-beda. Seperti itu Pak Ali. Iya, jadi setiap anak memang punya keunikan tersendiri. Iya, betul. Keinginan, kebutuhan, karakter, bahkan sikap-sikapnya juga pemikirannya tidak ada yang sama. Betul. Karena di dunia ini tidak ada dua spesies yang identik pun tidak sama. Betul. Kan seperti itu. Karena Tuhan menciptakan beragam yang luar biasa. Nah, baik Pak Edwin. Kemudian dari perubahan itu, menurut Pak Edwin nih, kira-kira perubahan itu yang sudah baik itu apa? Misalnya, oh ya saya dalam menjadi pemimpin pembelajaran, anak-anak sudah bagus mengikuti instruksi yang dikomunikasikan misalnya. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya dari perubahan? Baik Pak Ali. Perubahan-perubahan anak-anak itu ketika saya memberikan masukan, pengertian kepada anak-anak, itu anak-anak jauh lebih menerima dan lebih tanggap ketika saya memberikan instruksi atau memberikan tugas kepada anak-anak. Kalau ada tugas, saya tidak hanya sekedar ini nak, kamu kerjakan ini, deadline-nya segini, kamu segera harus kumpulkan. Tetapi saya memberikan pemahaman, ini loh, kamu kan sudah dewasa, sudah usia 16-17 tahun, kamu harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga terutama kepada orang tua. Jadi kalau kamu ada tugas, kamu renungkan baik-baik, kira-kira itu demi kepentingannya siapa, demi kebutuhannya siapa, demi kamu kan. Nah, dengan komunikasi yang produktif seperti itu, anak-anak itu lebih mau menerima dan merespon saya secara positif. Dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, tidak semuanya Pak, tidak semuanya dari 100% anak itu, masih ada beberapa anak yang masih perlu komunikasi lebih mendalam, lebih dari hati ke hati, personal person to person, sehingga anak-anak mau mengubah dirinya untuk jadi lebih baik lagi. Sebentar Pak. Ya nak, cari Pak. Cari saya. Oke. Ya Pak. Oke, jadi Pak Edwin sudah baca dan belajar di 1.1.2. Kira-kira aksi nyata yang sudah dituangkan di refleksi Dwi mingguan itu tentang apa saja? Boleh buka LMS-nya jika baik, Pak, harus dibaca atau apa? Oh, di Pak, di refleksi Dwi mingguan. Iya. Saya tuangkan di Pak, di portofolio. Iya, di portofolio. Ada di portofolio ya? Iya. Silakan dipaparkan aja nggak?
Sini koneksi wifi bagus ya. Bagus Pak, bagus. Berapa kbps? Kalau nggak salah 30 Mbps. Oh, masih besar di sekolah saya sebenarnya. Iya Pak ya, 30 Mbps. Di sekolah 50. Oh, tapi mungkin ada beberapa titik Pak. 30 Mbps mungkin disebar, bukan hanya satu akun. Iya sama, di sekolah jadi 3 titik. Itu kok lembut sekali di sekolah ya? Manajemen routernya Pak, mikrotiknya mungkin perlu di sini ada bagus Pak, bisa dipanggil mungkin mintain tolong. Sebentar Pak. Sinyalnya ini bisa masuk. Dit, kamu sudah buat ini Dit, videonya kirim yang baru nak? Kenapa? Enggak apa, kirim yang baru aja ya, soalnya Ya, kurang sip. sudah kirim yang baru. Oke. Saya ingat kok Pak, Ya enggak apa-apa. ya. Jadi aksi nyata itu kegiatan-kegiatan saya banyak sekali saya dokumentasikan karena memang sebelum kegiatan guru penggerak hampir sebagian besar dari kegiatan saya dokumentasikan. Aksi nyata terkait modul 1.2 itu terkait nilai dan peran guru penggerak. Saya tapi bukan hanya gara-gara itu Pak ya, bukan hanya gara-gara saya belajar modul 1.2 tapi dalam 1 bulan ini rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang ingin belajar bagaimana cara membuat portofolio digital, saya ajarin teman-teman bagaimana dari step by step dari nol sampai akhirnya selesai. Bu Titin, Bu Rofi, Pak Hairil dari PP yang lain, Pak Hendri kalau nggak salah PP-nya, itu sudah selesai Pak membuat portofolio digitalnya dan itu belajar banyak dari saya. Ya saling sharing lah karena saling melengkapi. Oh, betul. Pak Hairil itu luar biasa sekali masalah seperti Pak Ali menulis segala macam luar biasa. Saya banyak belajar dari Pak Hairil. Bu Titin juga itu luar biasa Pak, sering membuat anak-anak berprestasi dalam karya ilmiah remaja. Bu Rofi juga kemarin mencetak juara nasional biologi. Ya saling belajar. Ya. Saya bisanya di sini, saya share ke teman-teman. Berbagilah. Gitu. Kita berbagi, menjadi coach bagi guru yang lain dan juga dengan anak-anak. Kemarin ada yang kecelakaan, tabrakan di kebunan. Saya beri persilakan kepada anak-anak enaknya kapan. Saya terima masukannya, pendapatnya kira-kira kita kapan menjenguk dan saya dokumentasikan. Itu salah satu wujud aksi nyata saya sebagai wali kelas dan juga guru bahasa Inggris untuk peduli dan melihat tahu kondisi anak saya. Juga dalam kegiatan perwalian saya mengecek satu persatu ya Iqbal ya, siapa saja yang masih belum tuntas punya tanggungan. Iqbal tidak tuntasnya di pelajaran apa, di kimia Pak tugasnya apa, saya catat semuanya. Terus tolong ya saya komunikasikan juga dengan guru mapelnya, kira-kira Pak deadline-nya kapan, terus tugasnya apa saja, saya sinkronkan apakah betul memang tugasnya ini, takutnya kan miss di situ. Iya, Itu yang saya lakukan untuk sebagai aksi nyata saya sebagai peran saya sebagai guru penggerak. Ada banyak sih Pak, cuma yang saya dokumentasikan kalau nggak salah 3 atau 4. Itu juga dalam bentuk video juga ada. Iya ada video, ada di portofolio digital. Ya. Nanti portofolio digital kan bisa dilihat di Iya, situ. baik Pak. Baik Pak Edwin, terima kasih. Kita sudah sampai di bagaimana Pak Edwin belajar di pembelajaran daring ya. Iya Pak. Selanjutnya kita nanti akan menyelami di portofolio digital. Baik Pak Edwin, kita mendiskusikan tentang portofolio digital. Kalau saya lihat dari tugas-tugasnya, kemudian
pandangan teman-teman di CGP lain, ternyata Pak Edwin itu sangat hebat di digital. Bisa. Berarti portofolio digital sudah buat ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Menggunakan platform apa itu? Google Site. Google Sites, betul. Menggunakan akun Belajar ID? Menggunakan akun Belajar ID. Baik. Jadi kalau begitu Pak Edwin sudah membuat, bisa saya cek Pak ya, bisa saya lihat maksudnya biar saya sekalian belajar gitu. Baik. Isinya apa? Sebentar, Pak. Kalau dari HP bisa nggak masalah, dari laptop bisa nggak masalah. Kepala Sekolah Pajajaran 2 sekarang siapa, Pak? Sekarang Pak Hudi Susila, pindahan dari Batang sebelumnya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bisa. Saya mau habis baterainya. Oh, ngecas dulu juga ya. Baterainya apa mau habis? Baterai yang Rekam. HP, Pak. Yang HP, bukan itu. Ini. Edwin Islam. Berarti rumahnya di mana? Bumi Semekar saya, Pak. Di belakangnya Madura Channel. Di timurnya Madura Channel ada fitness itu. Oh ya, Fitness saya ke selatan. Penangka toh? Jalan Semangka, Semangka, betul, ya. Pak. Di situ, Pak. Banjir, Pak, di situ, Pak. Tapi tidak sampai di rumah saya. Cuma di depan itu kan, di jalan besarnya. Saya membuatnya ini banyak, Pak. Platformnya betul kata Pak Ali menggunakan Google Site, tetapi ada banyak aplikasi software untuk membuat ini, menyusun ini. Begitu ya. Ya, animasi-animasi ini saya pakai aplikasi di HP. Sebenarnya ini bukan video sih, GIF, file GIF. Pakai GIF ya. Jadi filenya itu jadi di HP baru Pindah. pindah ke sana ya. Iya toh, Mas. Aduh, ini paling rajin Pak di perpustakaan ini, Pak. Iya betul. Kalau rajin membaca, mantap. Ini, Pak. Pak Edwin sudah lama ngajar di sini ya? Saya di sini dari tahun 2010, Pak Ali. Sebelumnya? Sebelumnya di Sapekan, Pak. Di Sapekan sekitar hampir 5 tahun di sana. Sama Pak Kadir di Sepakan ya? Iya, satu perjuangan ke seperjuangan dengan Pak Kadir itu. Makanya kedekatan emosionalnya luar biasa. Ini Pak, jadi ini saya share kegiatan-kegiatan PGP di sini. Terus di sini ada beranda, ada profil. Itu namanya. Ini artefak aksi nyata. Iya, rangkanya ya. Iya. Ada umpan balik, misalnya ada masukan atau umpan ada balik, apa. betul. Itu sudah sesuai dengan pedoman. Iya. Ini dokumentasi aksi nyata masih loading. Jadi untuk yang modul 1.1 itu karena saya masih menyesuaikan diri, beradaptasi, yang saya dokumentasikan cuma satu Pak, yang ketika saya sowan ke Bapak Kepala Sekolah itu saya rekam. Ini apa ini kok direkam katanya? Ya ini Pak, dokumentasi kami Pak, bahwa kami memang telah mengkomunikasikan dengan Bapak dan saya rekam itu.
Untuk yang modul 1.2 saya lebih paham lagi bahwa memang ini artefak aksi nyata adalah bukti-bukti aksi nyata saya yang telah saya lakukan selama kegiatan program guru penggerak. Ini yang coaching Pak Ali. Saya melakukan pengimbasan, sharing lah kepada rekan-rekan. Ini mungkin durasinya sekitar, yang terekam karena HP saya terbatas, saya rekam sekitar 42 menit Pak. Jadi ada juga screenshotnya, dan ini yang modul 1.1 Pak, yang komunikasi. Ini banyak sekali hal-hal yang kalau kita simak dengan baik itu wejangan-wejangan dari Bapak Kepala Sekolah itu luar biasa sekali, dan memang tidak dikondisikan. Memang apa yang keluar dari hati nurani Bapak Kepala Sekolah itu bahwa memang kita harus berpihak kepada murid. Jangan sampai saya kecewakan. Kamu hanya istilahnya di lokakarya orientasi Pak. Ini Pak, saya buka. Ya. Ini saya hapus di sini. Ini saya sekitar 1 jam lebih lah. Coba ini masih iklan mungkin Pak. Iya. Ya 1 jam 10 menit. Iya, lama itu. Iya. Sebenarnya sih banyakkan Pak Alinya yang bicara di sini. Dokumentasinya sedikit, saya butuh ilmunya kan. Ketika sampean menjelaskan, ini paling tidak sampai 30 detik, Pak. Iya. Habis ini langsung sampean jelaskan semuanya. Itu yang saya rekam. Ini sebentar. Cuma memang kualitas videonya saya rendahin karena biar loadingnya nggak lemot. Bisa di kualitas videonya di ke 1080 bisa. Bisa ya? Iya ini. Cuma biar nggak begitu. Iya, iya. Ramai betul itu. Iya. Ini Pak. Nah ini sudah Pak Ali semua dah yang jelasin ini. Ngomong sebentar, habis itu Pak Ali semua yang berbicara di situ. Jadi itu Pak. Kalau sampai sendiri yang nonton kayaknya sampai bosan. Kalau saya ini ilmu ke saya karena hal-hal Tidak, maksud saya tidak merasa di syuting justru. Oh. Tidak tahu. Tak kira yang di syuting hanya pembukaan saja. Anda. Ini sampai semua. Kalau saya itu Pak Dayat bilang ya, saya anti buku katanya waktu itu ya. Pak Dayat siapa Pak? Pak Dayat. Oh iya. Artinya lebih banyak digitalnya. Kalau saya menggunakan buku, tapi kalau mengajar itu biasanya pemahaman soal-soal nggak ngambil di buku itu. Karena apa? Buku itu ya urusan anak-anak belajar bersama orang tuanya. Yang penting materinya itu relevan dengan buku itu, agar pikiran anak itu Nalarnya lebih itu. kaya, lebih. Jadi kalau saya lebih banyak gitu. Satu kelas berapa siswa Pak? Kalau saya sedikit 20. Enak Pak. Ya memang enak kalau sedikit itu enak. Makanya komunikasinya dengan anak lebih dekat. Saya melakukan program gerakan literasi itu setiap hari. Bahkan ada program bagi murid mengajar di kelasnya. Ada program siswa mengajar, siswa dan lain sebagainya. Iya Pak. Nah, itu. Jadi saya kira portofolio digital sudah bagus sih ya. Komponennya sudah sesuai dengan panduan. Iya Pak. Nah, itu. Nah, selanjutnya Pak, ini sudah mau berakhir nih. Iya Pak. Karena kalau yang lain kan membuatkan portofolio digital dari awal. Banyak ada sih masih ternyata aksi nyata, kemudian apa-apa, bahkan wadahnya saja belum ada. Oh iya. Jadi kita membuat bareng-bareng membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi Pak Edwin sudah bagus, sudah selesai. Iya Pak. Saya minta tolong nanti ya halaman ini di screenshot atau di foto kirim ke Baik. saya, maksud Baik, saya Pak. gitu ya. Iya Pak. Baik. Oke. Kemudian apa namanya? Setiap ini Pak ya, dari Iya. beranda screenshot, ini Profil. screenshot semuanya. Baik Pak. Nanti tak tambahkan di
dokumentasi gitu Baik, Pak. sebagai hasil kemudian yang kedua minta tolong tiga foto dengan laptopnya. Kalau tadi kan screenshot ya, kalau sekarang dengan laptopnya. Dengan laptopnya baik. Artinya di foto tapi ini kelihatan Baik. bahwa itu tampilan memang di laptop. Baik, Pak. Baik. Selanjutnya Pak Edwin ini Ya, di Pak. sesi terakhir nih sudah. Ya. Jadi tentang posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi diri. Ya. Nah, menurut Pak Edwin nih, selaku yang mengalami, selaku belajar, selaku bersosialisasi dengan siswa, kira-kira kompetensi Pak Edwin yang sudah baik itu apa setelah mendapatkan pembelajaran ini? Kompetensi saya sebagai calon guru penggerak yang sudah saya rasa banyak melakukan perubahan, saya melakukan pembelajaran yang lebih variatif dan saya meniru, Pak. Saya meniru kegiatan LMS itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi, meskipun sedikit banyak saya belum paham betul karena masih belum dapat ilmunya, tapi saya melihat ternyata di LMS ini memberikan kebebasan kepada peserta CGP bisa membuat tugasnya dalam bentuk web, video, Betul-betul gambar, tugasnya ya? tugas-tugas. Dan saya juga lakukan kepada anak-anak saya yang suka hobi ngedit, silakan membuat infografis, ya kan? Yang suka presentasi jadi MC, silahkan memaksimalkan kemampuannya. Jika mampu untuk menjadi MC atau menjelaskan materi, silahkan. Jadi seperti itu yang perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan, kompetensi dalam melakukan pembelajaran kepada anak-anak saya, Pak. Kemudian apa kira-kira menurut Pak Edwin nih kompetensi yang dimimpikan yang perlu ditingkatkan lah? Saya sudah bisa ini, komunikasikan dengan baik, kecakapannya ini. Kira-kira menurut Pak Edwin sendiri untuk refleksi diri, saya ingin meningkatkan kompetensi ini misalnya, gimana itu? Iya, Pak. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan betul itu benar-benar adalah ini, bahwa memang semua apa yang saya lakukan itu benar-benar niatnya saya niatkan untuk melayani. Kadang memang permasalahan-permasalahan yang ada di belakang, di luar sekolah bahkan, itu kan sedikit banyak mempengaruhi kepada saya. Dan memang saya akui memang kadang ya menghadapi anak itu yang beragam, kadang saya masih ada up and down-nya juga. Harapan saya ke depannya yang perlu saya tingkatkan itu, Pak. Saya benar-benar bisa melayani anak dengan hati dan benar-benar sabar melayani anak-anak itu, Pak. Iya, jadi artinya tetap bersama anak ya. Jadi Iya, Pak. siswa itu kalau tanda kutip adalah anak intelektual kita di sekolah. Jadi bagaimana kita merawat siswa, sebagaimana merawat anak di sekolah sehingga menjadi anak-anak yang benar-benar hebat lah, luar biasa. Nah, kemudian Pak Edwin nih, setelah sampean itu mengetahui umpan balik dari siswa, dari kepala sekolah, dari guru yang lain, kira-kira perubahan apa ya yang direncanakan lah? Jadi rencana perubahan apa yang Pak Edwin pikirkan mulai sekarang? Saya harus begini, menjadi begini, saya ubah begini. Nah, apa rencana Pak Edwin? Rencana saya, Pak, untuk perubahan-perubahan yang ingin saya terapkan ini, saya bercita-cita nanti, karena memang sekolah saya Semada itu pulangnya jam 3, Pak Ali. Jadi manajemen masalah istirahat jam kedua ini, anak-anak masih karena masjidnya terbatas, saya berencana nanti memang untuk kedepannya membentuk ini, Pak Ali, membentuk semacam remaja masjid di Semada itu. Jadi ada itu sangat berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi ketika jam istirahat, anak-anak itu mereka punya organisasi sendiri, takmir sendiri, baik itu imam, muazin maupun juga pengurus masjid itu bukan dari pihak guru Sarpra. Sampai sekarang, Pak, masih Sarpra, Pak. Jadi pengelolaan keuangan segala macam, mungkin auditnya saya tidak tahu atau bagaimana, saya kurang tahu. Kedepannya harapan saya, karena kita pulangnya jam 3 sore, otomatis sholat duhur dan asar, otomatis sholat duhur asarnya di sekolah,
Ada beberapa anak yang langsung pulang karena mungkin sholat di rumah. Cuma kedepannya saya ingin membentuk remaja masjid agar Kalau di sini sholat jamaah ya, tunggu. jamaah. Jadi dibagi Pak, ada yang di masjid sini, ada yang saya ajak ke selatan karena kapasitasnya tidak cukup. Oh, di sebelah ini ya. Saya sering ketemu sama Pak Andila lah, orang sini. Oh, Pak. iya, memang di sini. Yang perempuan di ruangan yang kosong di pojok situ Pak ada. Jadi saya kedepannya saya bercita-cita nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa itu. Kedepannya saya bisa membentuk remaja masjid sehingga manajemennya jauh lebih baik lagi terkait sholat duhur sama asar. Terkait dengan sholat ya, saya berbagi pengalaman saja. Iya, Pak. Di SMA 1 Arjasa itu ada kartu Mas. Setiap Kartu. siswa itu punya kartu, katakanlah di kartu ya, besarnya segini, ini sudah dilaminating kartu sholat. Jadi ketika dia mau sholat duhur di sana ya, jamaah pertama, jadi wali kelasnya sudah di masjid ngumpulkan kartu. Yang tidak ada kartunya tidak sholat. Jadi cukup menghitung kartu, Luar biasa. ngabsennya kartu. Berarti yang tidak ada kartunya dia harus Guru yang nggak megang kartu itu. Iya, wali kelas. Jadi wali kelas berdiri di amperan itu, berdiri gini. Jadi dia menerima kartu. Oke, memang sholatnya bergelombang karena siswanya banyak. Jamaah pertama, jamaah kedua, jamaah ketiga, silakan ikut yang mana saja. Yang penting jamaah pertama full, jamaah kedua full, jamaah ketiga full. Jadi wali kelas itu setelah pegang kartu, ada yang ikut sholat toh. Nah, siswa itu pasti cari wali kelasnya untuk store sholat. Jadi kelihatan. Kalau perempuan menstruasi nggak sholat, alasannya jelas. Tapi yang laki-laki nih, ya. tetapi masuk tidak sholat, dipastikan tidak ada kartu. Iya. Itu yang ada tindak lanjut nanti. Alasannya apa? Tidak sholat dan lain sebagainya. Kalau dia sholat, dia pasti cari sangat benderang Mas. Wali kelas itu di depan, berdiri saja. Gitu. Baik perempuan, laki-laki itu di sana. Misalnya sekarang dibagi ya. Jamaah pertama kelas 7 kelas 10, jamaah kedua kelas 11, kelas 12 misalnya gitu. Jadi wali kelas sudah paham jadwalnya gitu. Misalnya Senin seperti itu, Selasa dibalik kelas 12 duluan gitu. Sehingga tertib. Dia pegang kartu. Sehingga wali kelas itu tahu kartunya namanya itu. Kartu itu kartu sholat berisi namanya siswa. Ngabsennya di situ aja. Itu salah satu upaya menertibkan di SMA 1 Arjasa. Pak Fadli. Iya, Pak Fadli di situ saya lihat begitu. Ya masing-masing kan punya cara. Itu salah satu cara saja. Baik. Baik Pak Edwin, saya kira sudah selesai ya. Pak Edwin di portofolio tidak perlu membuat di sini karena sudah dibuat dengan sangat bagus. Kemudian ini di bagian akhir Pak Edwin, menurut Pak Edwin nih ada ide enggak untuk pendampingan berikutnya nih? Kira-kira punya ide Pak Ali, pendampingan berikutnya ini kita lakukan lebih meriah lagi. Misalnya saya ingin pendampingan di belakang saya ada siswa Pak yang dengerin sehingga tahu konsep kita lah, misalnya kita ngomong sekaligus siswa denger misalnya. Iya, baik Pak, Itu makasih. ide-ide apalah Ya, untuk luar biasa. pendampingan berikutnya. Harapan saya betul Pak. Jadi gini Pak, harapan di pendampingan berikutnya nanti kita melakukan semacam podcast Pak di kelas. Kita mengadakan podcast di kelas, mungkin lebih diatur lagi di kelas. Nanti anak-anak itu menjadi penonton juga dalam tanda kutip sebagai juri dalam juri bukan juri lomba tetapi juri di Menilai ya. di luar negeri apa kalau ada juri sidang gitu. Jadi kalau saya ngomong itu tidak sesuai dengan kenyataan kan anak kan bisa Iya. lain gitu. Malah gitu ya. Jadi bagus itu Pak, bagus sekali. Dan itu sudah kita lakukan di SMA 1 Arjasa. Oh gitu Pak. Kemudian di SDN 1 Arjasa. Jadi kami ngomong begini, siswa ada di sana. Jadi guru tidak boleh dan tidak bisa berbohong di depan anaknya. Betul. Jadi yang dia katakan real betul. sebagaimana yang
Misalnya saya tanya, Pak, saya tanya nih, perubahan apa yang diberikan kepada siswa bla bla bla. Saya tinggal ngadep ke sana. Gimana anak-anak? Betul, Pak. Selesai. Iya. Kita ngomong, mereka rapi Iya. lagi. Ketika saya minta, betul. Bagus sekali, benar ide Jadi cemerlang. artinya CGP itu memang ngomong apa adanya. Iya. Walaupun ya kita percaya semuanya memang ada. Jadi itu contoh-contoh saja ya. Karena setiap ada juga yang gini, Pak, kan saya ngajar olahraga. Nanti pendampingannya di lapangan aja. Boleh, nggak masalah. Ya, silakan selama bentuknya belum supervisi. Nanti kalau sudah bentuknya coaching supervisi, kita lihat seperti apa Bapak pengajar berdiferensiasi, itu beda lagi dan lain sebagainya. Nah, itu makasih idenya ya, mungkin bisa diwujudkan ke depannya. Nah, ini paling akhir Pak. Jadi kita sudah melakukan diskusi panjang, hampir 3 jam, 2 jam lebih ini. Saya sebagai manusia tentu ada kekurangannya. Jadi mohon masukan, saran, ini sebagai refleksi kita bersama di PI1 ini, apa sih kekurangan saya sebagai PP, pengajar praktek pendamping Bapak, sehingga dapat bisa memperbaiki ke depannya. Mohon sarannya Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk selama pendampingan individu ini, saya melihat Pak Ali luar biasa. Saya bandingkan dengan saya bandingkan dengan kegiatan PI yang lain. Pak Ali datang bahkan lebih awal daripada yang ditentukan. Itu saya sangat apresiasi. Sebelum jam 7.30 sudah datang. Terus untuk saran kayaknya tidak ada Pak, tetapi saya menginspirasi. Saya barusan melihat dari buku-buku yang Pak Ali buat itu, saya tidak seperti itu. Jadi sama sekali, dan itu saya ingin belajar. Jadi hal-hal yang menurut saya itu sangat menginspirasi, sangat bermanfaat, itu menjadi cambuk buat saya dalam tanda kutip bahwa saya harus bisa seperti itu, karena memang itu tujuannya adalah agar apa yang saya lakukan itu dapat didokumentasikan sebagai bukti bahwa memang kita dapat menghasilkan karya dalam bentuk buku. Jadi terima kasih. Mungkin habis ini Pak Ali pulang, mungkin saya akan buka lagi karena tulisan-tulisan Pak Ali, apa sih tentang apa ini konstruktivisme yang versinya Pak Ali, bagaimana kok PTK ini bisa diubah menjadi dinarasikan dalam bentuk buku. Itu saya selalu banyak memunculkan tanda tanya di diri saya itu, agar saya terus belajar. Saya ingin belajar itu. Saya mungkin nanti ke depannya saya akan undang Pak Ali untuk mengajari saya dan rekan-rekan. Kalau ditanya di sekolah ini buat buku, sudah Pak, sudah. Cuma kan saya ingin ilmu lagi dari versinya Pak Ali. Mungkin jadi Pak Fuji sudah membuat puisi segala macam. Cuma yang menarik buat saya ini PTK yang dibukukan itu kan memang itu judul pelatihannya nanti membukukan KTI. Iya. Jadi tidak hanya PTK tapi best practice, makalah, proceeding, tesis, kemudian skripsi, tugas akhir, semuanya bisa dibukukan. Bahkan kalau sekali ber-SMA itu siswa itu sudah bisa menulis, misalnya dalam in English, siswa bisa menulis tanda kutip judulnya learning together, misalnya belajar bersama. Mereka mendeskripsikan bagaimana mereka itu senang dalam bahasa Inggris, sehingga tulisan mereka 1 halaman 2 halaman menjadi tulisan narasi deskriptif in English. Mereka kumpulkan jadi satu buku karya wali kelas, kemudian di situ menjadi buku pembelajaran, buku bahasa Inggris karya siswa yang sudah bisa dibukukan dalam tanda kutip menjadi kumpulan menjadi kumpulan. Itu bisa, sangat bisa. Baik Pak. Nah, terima kasih Pak Edwin, sudah banyak saya mendapatkan pengalaman dan masukan dari Pak Edwin. Pak Edwin luar biasa ya, CGP yang hebat, terus berkembang. Baik. IT-nya luar biasa sehingga tugas-tugas tidak ada kendala. Nah, selanjutnya sudah saya komunikasikan nanti apa yang menjadi catatan ini menjadi jurnal, sekaligus nanti saya komunikasikan kepada fasilitator. Sebab gini, apa yang tidak bisa kita bilang, kurang bisa ke fasilitator. Apa yang sudah bisa, yang mahir kita bilang, karena fasilitator itu kan tidak pernah ketemu kita. Jadi tahunya face saja, kemudian dari tata urutan pekerjaan di LMS.
Jadi tetapi keahlian-keahlian yang secara langsung bertemu kan tidak tampak. Jadi saya tulis di catatan sebagai kelebihan dan sesuatu yang dimiliki Pak Edwin yang akan saya komunikasikan. Baik Pak. Baik Pak Edwin, Terima kasih. demikian ya. Sama-sama. Saya kira cukup. Mohon maaf. Sebentar Pak, saya istri ya. Belikan mie ayam nak. Dua. Belikan mie ayam di sini ya. Ya sama Kang Jajel. Jadi gitu saya kira nanti setelah ini kan ke kepala sekolah. Iya, makan kita dulu, Pak. nyantai aja dulu. Terima kasih Pak Edwin. Saya Sama-sama, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya. Anak-anaknya udah ada sudah. Oke. Ya.